Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Rasi. Ketemu dengan Karin ya. Baik, untuk edisi siar Jumat 3 Juni 2022. Hari ini Karin akan ngobrol bareng dengan Disnakan Magetan, Sobat Rasi. Baik, dan jangan lupa acara ini juga disiarkan live di fanspage-nya Rasi dan juga bisa ditonton langsung di websitenya Rasi di www.rasifm.co.id ataupun juga bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio. Baik, langsung saja. Ini sudah ada bintang tamu. Waduh. Ada narasumber kita ya. Ada DRH Santi Trisnawati. Halo, selamat siang Bu Selamat Santi. siang Mbak Karin. Gimana kabarnya hari ini Bu Santi? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini semangat ya Bu Santi ya. Luar biasa. Baik, bisa hadir kembali di Radio Rasi FM. Gimana perasaannya Bu Santi? Wah, senang sekali bisa menyapa pemirsa Rasi, pendengar Rasi di Kabupaten Magetan. Terima kasih, izinkan kita nanti sharing, berbagi informasi terkait update tentang penyakit mulut dan kuku. Apalagi sekarang lagi mewabah gitu ya Bu Santi ya, PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, buat sahabat Rasi yang ada di rumah, nanti mungkin pengen tanya-tanya seputar PMK, khususnya ini para pedagang sapi gitu ya Bu ya, pedagang ternak. Itu bisa langsung tanya-tanya di WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Baik, ataupun juga lewat telepon ya di 0351 896137. Baik Bu Santi, terkait PMK, ini sebenarnya apa sih itu PMK itu Bu Santi? Oke, baik Mbak Karin, mungkin kita langsung sedikit ke materi ya. PMK adalah penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari famili Picornavirus viridae dan genus Aptovirus. Penyakit mulut dan kuku di Indonesia pada masa sekitar tahun 80-an memang sudah pernah terjadi, dan Indonesia sudah dinyatakan bebas oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia OIE itu pada tahun 1990-an, dan sejak saat itu Indonesia bebas wabah. Akan tetapi ditemukan kembali khususnya di Jawa Timur itu pada tanggal 9 Mei tahun 2022 ini. Oke, sedikit saya lanjutkan terkait dengan PMK. PMK ini adalah penyakit hewan yang tidak menular ke manusia. Jadi bukan salah satu penyakit yang zoonosis, tapi dia kategori penyakit yang dapat menular pada hewan ternak. Jadi tidak berbahaya pada manusia. Kemudian ciri-ciri ternak atau hewan-hewan yang terkena PMK ini istilahnya menyerang pada ternak-ternak berkaki belah, diantaranya sapi, kambing, domba, babi, dan kerbau kalau untuk di wilayah Kabupaten Magetan. Terus kemudian ada beberapa gejala klinis atau tanda-tanda yang dapat dikenali apabila ternak tadi yang saya sampaikan 5 item ternak itu terkena PMK, diantaranya nafsu makan menurun atau hilang sama sekali, tidak mau makan. Terus kemudian air liur berlebih, jadi ngiler itu istilahnya. Kemudian demam tinggi 39 sampai 41 derajat. Kemudian ditandai juga dengan adanya lesi atau ulcer di rongga mulut. Kemudian selain itu apabila
berlanjut sampai ada infeksi atau luka di area kuku, di kaki, dan itu bisa menyebabkan sampai ke pinjangan seperti itu. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan dari Bu Santi ya. Apa sih itu sebenarnya PMK, dan biasanya terjadi pada hewan-hewan ternak yang berkaki belah seperti itu. Berarti ayam nggak kena ya itu, Bu Santi ya? Baik, dan nanti kita lanjut ngobrol lagi Bu Santi ya. Ini pengenalan dulu tentang apa sih itu PMK. Buat sahabat Rasi yang ada di rumah mungkin bisa menyiapkan pertanyaannya seputar PMK ya. Langsung bisa tanya di WhatsApp kita di 0811 30 20 906 ataupun juga lewat telepon di 896 137 ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Nanti kita bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng di Senakan Magetan bersama DRH Santi Trisnawati ya. Masih semangat ya Bu Santi ya? Iya, masih. Baik, tadi di awal sudah dijelaskan ini sama Bu Santi, apa sih sebenarnya PMK itu? Yaitu PMK adalah penyakit mulut dan kuku yang disebabkan sama virus gitu ya Bu ya. Baik, untuk di Magetan sendiri nih ya Bu, untuk kasus PMK sendiri itu bagaimana Bu? Untuk update dari persebaran di PMK di Kabupaten Magetan, jadi mulai tertanggal 14 Mei 2022 Kabupaten Magetan ini terdiagnosa positif melalui uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta sebanyak 25 ekor. Kemudian progres harian sampai tanggal 2 Juni 2022 itu sudah berkembang mencapai angka 591 ekor yang tersebar di 70 desa di 18 kecamatan dengan tingkat angka kesembuhannya masih rendah, sekitar 43 ekor yang sudah dilaporkan sembuh, yang lain masih dalam progres pengobatan di kami. Selain itu juga perlu kami informasikan terkait dengan penularan virus PMK itu sendiri. Memang penularannya sangat cepat, 80 sampai 100%. Jadi penularan antar ternaknya ini luar biasa cepat nih. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh para peternak dan pedagang yang melakukan aktivitas harian dengan ternak-ternak tersebut. Oke Bu Santi, nah itu tadi kan kasusnya cukup banyak berarti ya di Magetan itu Bu Santi ya. Nah bagaimana sih caranya untuk pengobatan terus pencegahan agar tidak terkena PMK itu bagaimana Bu Santi? Oke, untuk PMK sendiri ini penyebarannya dulu. Penyebarannya itu bisa dengan 3 macam. Yang pertama dengan kontak langsung, ternak dengan ternaknya atau hewan dengan hewan. Kemudian dengan kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung ini dengan media pembawa, diantaranya mungkin lalu lintas atau lalu lalang peternak ke kandang A yang terinfeksi kemudian pindah ke kandang B yang sehat, itu bisa sebagai media pembawa kontak tidak langsung. Dan yang ketiga melalui aerosol atau udara. Jadi virus ini karena partikelnya sangat kecil, mudah sekali diterbangkan oleh udara, akhirnya menginfeksi ternak-ternak dengan radius yang dibawa virus tersebut. Nah, langkah-langkah atau upaya yang sudah dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh para peternak, diantaranya pencegahannya yang pertama itu membatasi lalu lintas ternak. Membatasi lalu lintas ternak. Terus yang kedua bisa
memisahkan antara hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Jadi istilahnya karantina mandiri untuk atau lockdown kandang masing-masing gitu. Jadi kalau sudah ternaknya sudah ada yang menunjukkan gejala klinis tadi, gejala kesakitan seperti yang di awal ini segera memisahkan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, melakukan desinfeksi rutin atau melakukan semprot baik kandangnya maupun personalnya. Jadi dilakukan penyemprotan desinfektan, kemudian sementara waktu tidak mendatangkan ternak-ternak dari luar Kabupaten Magetan ataupun dari daerah-daerah desa yang notabene angka kesakitannya sudah tinggi. Betul. Terus yang terakhir, segera menghubungi kami di Dinas Peternakan melalui call center kami, ada di 0811 338 5000. 5.000. Oke, siap. Nah, umpama ada peternak nih, Bu ya. Aduh, kayaknya sapinya ini terkena PMK kayak gitu ya. Yang sudah disebutkan sama Bu Santi tadi ciri-cirinya yang terkena PMK. Berarti itu langsung menghubungi call centernya Disnakan Magetan itu tadi. Iya, Bu, ya? bisa di call center kami melayani terutama untuk yang gejala mengarah ke PMK. Jadi di situ pelayanan kami kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui call center. Oke, 24 jam nggak sih, Bu? Call centernya 24 jam. Call centernya sebisa mungkin, karena dengan adanya kasus PMK ini sebelumnya sudah ada ya call center untuk unit reaksi cepat URC Dinas Peternakan ini sudah ada. Namun dengan adanya pandemi ini memang jumlah yang menghubungi call center kami luar biasa banyak. Jadi kami tetap melakukan istilahnya pembalasan itu yang masuk itu chatnya baik telepon WA ini berdasarkan antrian ya. Jadi karena jumlahnya yang yang sudah merespon ke kami luar biasa peternak ini, jadi kami tetap berdasarkan antrian dari yang paling bawah. Oh gitu. Jadi ini buat mungkin para peternak yang sudah WA ke Disnakan mungkin pasti belum terbalas belum dibalas-balas ya. Ini chat dibalas dari bawah ya Kak gitu. Iya, chatnya dibalas dari bawah ya. Iya, jadi nggak usah khawatir, nanti pasti akan dibalas oleh Disnakan Magetan atau call centernya tadi ya. Karin ulangi ya Bu ya, untuk nomornya itu tadi di 0811 338 5000. Oke, itu tadi ya, bisa langsung WhatsApp ke situ. Telepon juga bisa berarti. Telepon bisa, WhatsApp, SMS juga kita layani. Oke, siap. Dan itu tadi sudah dijelaskan sama Bu Santi untuk pencegahan. Terus untuk pengobatan sendiri itu perlu disuntik vaksin gitu nggak sih Bu? Oke, untuk pengobatan gini, karena PMK ini penyebabnya virus, obat memang tidak ada yang istilahnya drug of choice-nya, tetapi yang kita lakukan adalah pengobatan simptomatis, yaitu mengobati gejala klinis yang nampak seperti itu. Jadi tetap kalau menghubungi kami, nanti kami berikan obat-obatan tergantung dari gejala klinis atau hasil pemeriksaan dari petugas baik dokter hewan maupun paramedik kami. Nah itu mungkin diantaranya bisa untuk antibiotik, antipiretik, analgesik, vitamin, bahkan sampai ke obat-obatan spray atau obat-obatan desinfeksi seperti itu. Nah untuk vaksinnya sendiri memang masih dalam tahap pemrosesan ya, karena ini penyakit baru kan harus dideteksi juga isolat apa atau serotipe apa yang cocok untuk virus yang di lapangan PMK ini. Jadi masih dalam proses pembuatan untuk vaksinnya. Oke, jadi untuk pengobatan masih dikasih vitamin-vitamin. Iya, jadi yang perlu itu, karena ini virus juga harus menjaga daya tahan tubuh dari ternak sapi maupun kambing domba tersebut. Oke, terima kasih Bu Santi. Selain vitamin mungkin juga ada tambah-tambah pakannya, memperbaiki nutrisi, itu salah satu menjaga imunitas tubuh. Oke, jadi pakan yang baik ini juga membuat
ternak-ternak ini sehat gitu ya, Bu. Sama halnya manusia ya. Manusia juga gitu sahabat Rasi. Jadi harus makan makanan yang bergizi biar sehat, jangan junk food terus gitu ya. Sama halnya dengan hewan ternak seperti itu. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi Bu Santi ya. Tentunya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita balas habis ini ya. Jangan kemana-mana sahabat Rasi, tetap stay tune di 90,6 FM. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Bareng di Senakan Magetan untuk hari ini bersama DRH Santi Trisnawati ya. Baik Bu Santi, di belakang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Tapi sebelum itu Karin mau tanya, untuk pasar hewan sendiri saat ini itu boleh buka atau tutup sih Bu? Ya, di masa wabah ini, pasar hewan tertanggal 16 Mei 2022 kemarin dilakukan penutupan sementara. Harapannya dengan adanya penutupan pasar hewan ini, ternak-ternak yang sakit itu tidak menularkan ke ternak-ternak yang sehat. Jadi meminimalisir adanya penyebaran yang tadi virus ini sangat cepat menyebar. Jadi sementara waktu pasar hewan ditutup untuk Kabupaten Magetan. Oh gitu. Untuk para pedagang sendiri Bu, ini apakah tidak pasti ada pro dan kontra dong? Untuk para pedagang sendiri bagaimana ini Bu? Kalau untuk para pedagang kita melakukan edukasi ya, baik ke teman-teman pedagang maupun ke para peternak dengan lewat desa-desa masing-masing. Tim kami itu ada 2, tim surveillance dan tim KIE yang terus melakukan edukasi serta melakukan pengobatan-pengobatan. Gitu. Jadi mereka bisa memahami ya kenapa sih ditutup gitu. Ini kan cari rezeki gitu ya. Memang Bu, ya. Karena kami khawatirnya nanti semakin penyebarannya semakin luas, masa kerugian ekonomi yang tampak di belakang ini yang menjadi kekhawatiran kami. Oh gitu, betul-betul ini demi kesehatan juga gitu ya, kesehatan hewan ternak ini juga ya Bu ya. Baik, ini langsung saja ke pertanyaan di WhatsApp yang sudah masuk ya. Ini tadi dari nomor aja Bu ya, nggak dikasih nama. Selamat siang Mbak Karin dan Bu Santi. Ini mau tanya, sebentar lagi kan Hari Raya Kurban. Nah, dengan adanya kasus PMK ini, gimana hewan ternak yang sah untuk dijadikan hewan kurban? Terima kasih. Oke, ya. Gini Mbak, terkait dengan syarat hewan kurban ternak itu, di antaranya kan memang ternak itu harus dalam kondisi sehat. Nah, kebetulan juga ini sudah ada fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah PMK. Nah, di fatwa tersebut salah satunya menyampaikan bahwa hewan yang terkena PMK dengan gejala kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kemudian kondisi lesu, tidak nafsu makan dan keluar air liur yang lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Jadi ada kategori ringan dan yang kedua hewan dengan yang terkena PMK dengan kategori berat. Jadi ada gejala lepuh pada kuku hingga lepasnya kuku ini, kemudian sangat kurus, ini yang tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban, seperti itu. Jadi kalau untuk yang masih
sehat, bukan sehat sih, andaikan terkena PMK gejala tapi dengan masih, kondisi yang ringan, gejalanya ringan, hanya mungkin nafsu makan, terus nafsu makannya sudah kembali, kemudian hanya ada istilahnya tidak kurus dan tidak ada lepuh-lepuh yang bisa mengurangi arti dari hewan sehat itu masih disahkan, diperbolehkan ya sebagai syarat untuk hewan kurban. Seperti itu. Tapi kalau gejalanya udah berat sampai kukunya lepas seperti itu, terus kemudian ada kepincangan, itu memang tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut fatwa MUI. Nah ini berarti lebih akuratnya, ini berarti harus ada yang memang benar-benar tahu gitu ya, mungkin dari Disnakan gitu. Iya, memang kami nanti mendekati biasanya H-3 sampai karena ini biasanya sebelumnya itu kita H-3 ada pemeriksaan hewan kurban, karena ini ada istilahnya ada pandemi PMK, ini kita akan melakukan 2 minggu personel kita akan kita terjunkan untuk melakukan pemeriksaan ternak kurban sampai dengan H+3 sampai hari tasrik selesai, kita menerjunkan personel untuk melakukan pengecekan ante dan postmortem dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Oke, jadi jangan khawatir buat yang mau kurban ya, ini takutnya nggak sah gitu ya Bu. Tadi sudah ada pengecekan dari Disnakan sendiri seperti itu ya. Oke, dan satu lagi yang sudah bertanya ini cara yang aman membeli hewan kurban itu bagaimana Bu Santi? Karena sekarang kan pasarnya lagi ditutup. Oke, jadi nanti kita juga akan menginformasikan. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, otomatis akan ada kantong-kantong ternak atau mungkin kandang-kandang yang sudah disiapkan karena pasar ini sementara waktu ditutup. Itu nanti akan kita informasikan di mana istilahnya pedagang-pedagang lokal kita yang menyediakan sapi-sapi yang sudah diperiksa oleh petugas dinas seperti itu. Oh, jadi belinya kami sarankan belinya tetap di wilayah Kabupaten Magetan yang sudah terpantau. Ya, sebaiknya seperti itu. Oke, jadi ke peternak nggak apa-apa, tapi memang yang sudah itu tadi. Iya, di kantong-kantong biasanya kan nanti akan kita sampaikan mungkin bisa melalui Rasi atau media yang lainnya bahwa spot kantong-kantong ternak di Kabupaten Magetan untuk pelaksanaan hewan kurban ada sekian, lokasinya di mana saja seperti itu. Itu yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman kami di lapangan. Siap Bu Santi ya. Jadi nanti pasti dijamin aman, sehat. Oke, jadi nanti mungkin bisa hadir lagi menjelang Hari Raya Kurban. Ini Disnakan bisa datang lagi ke Rasi. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Bu Santi ya. Dan buat sahabat Rasi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,6 FM pastinya setelah pesan-pesan berikut ini. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Disnakan Magetan ya. Tentunya masih bersama Bu Santi. Ada waktunya berjalan sangat cepat ya Bu ya. Oke. Dan ini kan tentunya buat para ibu-ibu yang ada di rumah yang mungkin mengkonsumsi daging atau ingin memasaknya, itu kan ada PMK, itu kan ngeri juga gitu ya Bu. Apakah sebenarnya kalau ada kasus PMK ini dagingnya itu aman dikonsumsi Bu Santi? Oke, baik Mbak Karin. Terkait penyakit mulut dan kuku ini memang saya sampaikan di awal tadi bukan merupakan penyakit yang zoonosis. Artinya penyakit yang zoonosis itu penyakit yang bisa disebabkan dari manusia ke hewan ataupun dari hewan ke manusia. Karena PMK bukan kategori penyakit yang zoonosis, artinya bahwa produk-produk dari ternak yang menderita PMK ini adalah aman dikonsumsi dengan syarat ataupun selama dilakukan penanganan yang baik dan benar. Terus kemudian kami juga bisa sampaikan sedikit mungkin tips penanganan saat daging segar ataupun jeroan ini kekhawatiran ibu-ibu mungkin gimana ya cara memperlakukan masak daging saat sapinya terkena PMK. Bahwa yang pertama dilakukan sebaiknya daging tidak dicuci sebelum diolah. Jadi daging dari pasar kami sarankan untuk yang
kasus PMK ini langsung direbus. Jadi dengan langsung perebusan direbus, 30 menit dengan air mendidih itu virus akan mati, seperti itu. Yang kedua, selain apabila tidak langsung dimasak, bisa dilakukan dilayukan atau dibekukan dulu. Jadi simpan dulu daging di kulkas. Jangan langsung di freezer, di kulkas disimpan 1 kali 24 jam. Jangan di freezer. Iya, jadi disimpan dulu di kulkas 1 kali 24 jam, baru kemudian setelah pH-nya mencapai 5,8 5,9 itu baru disimpan di freezer. Ini juga salah satu cara untuk mematikan virus PMK tersebut. Kemudian sama halnya jeroan tadi juga dilakukan perebusan dulu. Setelah itu kemasannya, bekas kemasan kantong plastik dan sebagainya sebaiknya dilakukan pencucian dulu dengan deterjen agar tidak mengkontaminasi ternak-ternak. Mungkin di sekitarnya ada ternak, aliran air ini tidak mengkontaminasi virus tersebut. Oke, mungkin buat para ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Mungkin habis beli di pasar langsung dicuci gitu ya. Perlakuannya Kadang untuk yang PMK ini sebaiknya bisa langsung dilakukan perebusan selama 30 menit, kemudian baru disimpan dalam bentuk bisa dibekukan, bisa langsung dimasak seperti itu. Oke, ini Karin juga baru tahu ini loh Bu ya. Baik, ini sangat bermanfaat sekali sahabat Rasi ya. Baik, dan untuk kasus di Magetan sendiri Bu, untuk kasus PMK ini apakah sampai ada sapi yang mati Bu? Ya, untuk laporan yang kami terima per tanggal 2 Juni 2022 belum ada kasus kematian hewan ternak akibat PMK. Berarti masih ada kesempatan untuk sembuh seperti itu ya. Memang PMK ini bisa diobati dan bisa disembuhkan dalam artian cuman harus peternak ini membantu melakukan perawatan juga. Jadi di samping kami petugas melakukan suntikan, injeksi obat-obatan, juga dibantu untuk melakukan desinfeksi kandang sama perawatan mungkin kukunya yang luka tadi, jadi dibersihkan gitu. Jadi ada perawatan lebih gitu ya kepada peternaknya. Oke, jadi para peternak ini juga harus kerja ekstra juga ya, nggak cuma ngandelin dari disnakan doang gitu ya untuk kesembuhan hewan ternaknya sendiri ya. Baik, buat Disnakan Magetan selama PMK ini untuk yang sudah dilakukan itu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dalam masa-masa PMK ini Bu Santi? Iya, yang sudah kami lakukan di dinas terutama kita sudah melakukan KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi ke sejumlah peternak baik di desa maupun di pedagang di pasar hewan. Terus kita juga melakukan koordinasi seperti hari ini kita ada penyemprotan untuk rumah potong hewan dan pasar-pasar hewan bersama tim BPBD. Kemudian kita juga dengan pihak Babin Kamtipmas, kemudian pihak kepolisian juga membantu kami dan pihak Koramil melakukan penyekatan atau istilahnya pembatasan lalu lintas ternak seperti ini. Yang sudah dilakukan oleh Disnakan Magetan ya. Ya semoga saja wabah ini segera berakhir gitu ya Bu ya, karena apalagi ini juga akan menjelang hari raya Kurban seperti itu. Baik, nanti mungkin ada pesan dan kesan ya yang ingin disampaikan sama Bu Santi ya, tapi habis ini setelah pesan-pesan berikut ini ya Bu Santi ya. Dan jangan kemana-mana sahabat Rasi, tetap stay tune di 90,6 FM tentunya. Dan setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Baik
Sahabat Rasi, tentunya nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara Bu Santi ya. Aduh, nggak terasa banget ngobrol-ngobrolnya hampir 1 jam ini ya. Baik Bu Santi, sebelum Karin akhiri obrolan kita hari ini, mungkin dari Bu Santi atau Disnakan Magetan ada pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Rasi ataupun para peternak, monggo silakan. Baik Mbak Karin, ya, yang pertama mungkin kami sampaikan pada seluruh peternak di Kabupaten Magetan terkait dengan adanya penyakit mulut dan kuku ini. Kami harapkan tidak paniknya, sama-sama kita berusaha untuk melakukan pencegahan dari penyebaran virus PMK ini di lingkungan kita, berusaha saling memberikan support dengan kita melakukan tindakan pengobatan dan terus melakukan edukasi kepada semua pihak. Yang kedua, karena PMK ini dagingnya aman dikonsumsi, mari tetap bersama-sama karena daging merupakan salah satu kebutuhan protein yang baik, jadi tetap melakukan konsumsi protein hewani dengan tetap memakan daging. Yang terakhir mungkin tetap bisa menghubungi call center di kami di 0811 338 5000 untuk melakukan komunikasi terkait pelayanan kesehatan hewan khususnya untuk PMK. Oke, terima kasih Bu Santi ya. Dan obrolan tadi itu sangat bermanfaat sekali ya, tentunya khususnya buat para ibu-ibu yang mungkin khawatir, panik, aduh daging kena PMK, ini gimana, aman atau tidak, dan ternyata yang sudah disampaikan oleh Bu Santi tadi itu aman untuk dikonsumsi kalau masaknya itu dengan benar gitu ya. Baik, Bu Santi terima kasih Ya, sudah sama-sama, hadir Mbak di Karin. Radio Rahasia FM ya, ngobrolin tentang PMK yang sedang lagi heboh di masa sekarang. Kira-kira untuk pasarnya sendiri bukanya sampai kapan ini untuk pasar hewan sendiri Bu Santi? Untuk pasar hewan masih kami koordinasikan, dalam arti memang kita berusaha untuk tidak ada lagi atau penyebaran ini bisa kita tekan. Nanti mudah-mudahan segera kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk terkait kapan pasar ini bisa dibuka kembali. Seperti itu. Baik, dan semoga saja wabahnya segera semoga berakhir, segera gitu ya. terkendali ya. Jadi betul penyebarannya segera sekali. terkendali. Oke, terima kasih Bu Santi, dan semoga kita nanti bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan. Iya, baik, ya. sama-sama. Dan buat sahabat Rasi jangan lupa, mungkin tadi yang nggak sempet nonton acara ngobrol bareng Disnakan untuk hari ini bisa ditonton di channel YouTube-nya Rasi ya. Di channel YouTube-nya Rasi itu di Rasi Magetan, yang belum subscribe mungkin bisa langsung subscribe ya. Baik, dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin beserta kru yang bertugas pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.